Baik, selamat malam, frater, teman-teman sekalian. Malam. Oke, baik. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, mari kita buka kegiatan kali ini dengan menyanyi lagu pembukaan. Bisa dengan teman kita, Desya. Oh, ini ada catatan. Untuk lagu pembukaan kita nyanyi Ratu Rosaria. Liriknya ada di chat. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Engkau melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tatamu, anakku berseru, doakan kami Maria. Doakan kami Maria. Ratu Rosari, Ratu tersuci, kami anakmu bermata memuji, nyanyian pujian, mata pengharapan, lindungi kami Maria, lindungi kami Maria. Oke, baik. Dengan Beatrice, silakan. Ya, jadi selamat malam Romo Frater, teman-teman sekalian dari SSP. Sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan rahmat yang telah kami peroleh hingga saat ini. Pada hari ini, kami menyerahkan setiap diri kami untuk proses bersama dalam pendalaman iman bulan Maria. Ajarlah kami Bapa untuk mau mendengarkan firman-Mu melalui pemandu yang Kau berikan kepada kami. Semoga seusai pendalaman iman nanti, kami bisa melakukan apa yang Bunda Maria sudah tunjukkan kepada kami. Teladan yang luar biasa, teladan iman kami, orang muda Katolik maupun sebagai Vincentian. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bacaan dari Injil Lukas, bab 2, ayat 41 sampai 52. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Muliakanlah Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah,
Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pedalaman teks. Yang pertama, menurutmu, mengapa Bunda Maria mengatakan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakku dan aku dengan cemas mencari engkau." Yang kedua, menurutmu, mengapa Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Yang ketiga, menurutmu, mengapa Bunda Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya? Baik, mari kita lanjutkan renungan ini yang akan dibawakan oleh Frater Todi. Silakan, Frater. Selamat malam semuanya, teman-teman SSV, kaum muda yang terkasih. Malam. Kayaknya semuanya harus dibuka mic-nya ini kayaknya ya, Frater ya. Iya. Salam kenal untuk semuanya. Sebelum renungan, saya Frater Todi yang sekarang pastoral di Kristus Raja Surabaya. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita bersama-sama mendalami teks kitab suci. Tema besarnya adalah dialog antara Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Nanti kita mencoba untuk mendalami makna dialog antara Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita mendalami makna dialog itu, kita harus tahu dulu konteks pada saat itu. Kita tahu pertama bahwa Yesus itu berumur 12 tahun. Kemudian waktu itu adalah waktu Paskah. Artinya banyak orang yang hadir di sana, di tempat Yesus itu. Kemudian Yesus bersama dengan orang tuanya. Dan terakhir kita tahu di sana Yesus berjumpa, berdialog, dan mengajar banyak orang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan bijak dari alim ulama. Konteks ini kita harus tahu supaya dari sini kita yakin bahwa Tuhan Yesus sejak 12 tahun itu sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Buktinya dari mana? Buktinya ketika dia bisa menjawab pertanyaan yang mungkin sulit dari alim ulama. Kita tahu alim ulama pada saat itu sangat menguasai kitab suci, sangat hebat, sangat pintar. Tetapi pertanyaan-pertanyaan mereka bisa dijawab oleh Tuhan Yesus. Konteks ini kita harus mengerti sebagai sarana buat kita untuk mengerti siapa Yesus itu. Dan kita bisa menyimpulkan di sini Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atau jawaban-jawaban kepada para alim ulama. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan sikap kanak-kanak. Ya, maklumlah 12 tahun ya kan.
tiba-tiba menghilang, lalu nggak tahu kemana, dan itu tentu mengkhawatirkan orang tua. Nah, Bunda Maria di sini sangat khawatir. Tetapi kalau kita bisa melihat dengan jeli, Bunda Maria sebenarnya ceroboh. Ya kan? Kok bisa lupa sama anaknya gitu loh. Awalnya digandeng tangannya. Tapi tiba-tiba kok menghilang Yesusnya. Yesus menghilang, lalu Bunda Maria dan Yosef tidak tahu sama sekali. Mereka langsung pulang ke Nazaret. Ya kan? Lupa sama anaknya. Lupa sama Tuhan Yesus. Bahkan ingatnya pun sudah 3 hari kemudian. Mau mengatakan apa? Ini adalah cara penulis kitab suci atau dalam kerangka iman untuk mengatakan kepada kita bahwa ini adalah momen di mana Tuhan Yesus memulai karyanya sebagai utusan Allah, sebagai Tuhan. Itu konteks yang harus kita ketahui dari bacaan hari ini. Kemudian kita tahu sendiri bahwa dialog antara Tuhan Yesus dan Bunda Maria tidak menyenangkan sama sekali. Kalau saya di posisi Bunda Maria sakit hati. Mungkin marah, jengkel bahkan. Dia menghilang, lalu saya cari, pas ketemu, saya tanya kamu di mana? Terus dijawab dengan kata-kata yang mungkin nggak enak didengar. Mengapa kamu cari aku? Aku di rumah bapakku. Ya kan? Kata-kata yang pedas buat Bunda Maria. Kata-kata yang menusuk hati. Loh, ya wajarlah aku seorang ibu mencari kamu. Kan aku khawatir, kata Bunda Maria. Tapi Tuhan Yesus dengan gampang mengatakan, loh kenapa kamu cari aku? Bukankah kamu tahu kalau aku tinggal di rumah bapakku? Pedas, menyakiti hati. Tapi lihat reaksi Bunda Maria, apa yang dilakukannya. Bukan balik memarahi, tetapi diam. Menyimpan semuanya dalam hati. Inilah yang harus kita teladani dari Bunda Maria. Meskipun pada waktu itu mungkin sakit hati, marah, jengkel sama Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Karena perjalanan untuk mencari Tuhan Yesus dari Nazaret ke Yerusalem itu tidak dekat. Jauh. Dan jalan kaki, waktu itu belum ada motor, mungkin mobil udah ada. Yang jelas jalan kaki. Panas. Dan sebagainya. Tapi lihat apa reaksi Bunda Maria. Menyimpan semuanya dalam hati. Pertanyaan kita, apakah Tuhan Yesus salah? Tidak. Tapi hari ini fokus kita mau meneladani Bunda Maria. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Bunda Maria, itu bagian dari misi Tuhan Yesus ke dunia. Tapi hari ini kita belajar, kita meneladani Bunda Maria ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, seperti yang dialami Bunda Maria tadi di dalam bacaan. Menyimpan perkara dalam hati. Pertanyaannya buat kita sebagai anggota SSP. Sebelum kita melakukan pelayanan, atau ketika melakukan pelayanan, yang dilayani itu tidak semuanya menyenangkan. Ya kan? Saya pernah menjadi anggota SSP sejak jadi frater di Malang, jadi anggota konferensi, dan sebagainya. Tidak semua orang yang kita layani itu menyenangkan. Bahkan tujuan kita baik. Seperti Bunda Maria tujuannya baik tadi. Tapi mendapat sambutan yang mungkin menjengkelkan. Yang mungkin menyakiti hati.
Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Bunda Maria, menyimpan semuanya dalam hati. Apakah mendam? Menyimpan dalam hati. Apakah aku gak mau ngomong, yang penting supaya enggak buat ribut. Aku nggak ngomong, aku sakit hati sendiri. Apakah begitu? Tidak. Yang dimaksudkan menyimpan perkara dalam hati adalah bukan tidak mau ngomong lalu sakit hati sendiri, bukan. Tetapi menyimpan perkara di dalam hati maksudnya adalah mengolah diri, mengolah situasi, mengolah apa yang kita hadapi itu dengan hati yang tenang. Dampaknya, pengaruhnya jelas banget apa yang dilakukan atau yang dialami oleh Bunda Maria. Nah, teman-teman yang terkasih, mari kita belajar bersama dari Bunda Maria. Kalau di dalam pelayanan itu misalnya ada sesuatu atau seseorang atau yang lain mungkin tidak sesuai dengan asumsi kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi mari kita bersama-sama menjadi Bunda Maria yang saya kira perlu sabar, tenang, dan tentunya tetap melakukan tindakan. Bunda Maria walaupun menyimpan perkara dalam hati tetap melakukan tindakan konkret. Menyapa, komunikasi dengan sabar, dengan tenang, dan tentunya mengandalkan Tuhan sebagai anggota SSP. Itulah pesan singkat yang harus kita hayati bersama dari bacaan ini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari lapangan, dari pengalaman kita sebagai anggota SSP. Kalau ada waktu, kalau mau sharing, mau bertanya, silakan. Sebelum kita doa rosario. Silakan teman-teman yang mau sharing atau tanya. Sepertinya tidak ada ini, Frater. Ya, kalau nggak ada, kita membuat kesimpulan dari apa yang kita dengar dari bacaan hari ini. Pertama, seperti saya katakan tadi, bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi, seperti yang dialami oleh Bunda Maria, maka kita diajak untuk menyimpan perkara-perkara itu dalam hati. Maksudnya kita mengolah situasi, mengolah emosi, mengolah diri, supaya situasi yang sulit itu dapat kita hadapi. Dan di dalam pelayanan itu juga akan dapat berjalan dengan baik kalau kita bersikap seperti Bunda Maria. Sekali lagi, mari kita bersama-sama meneladani Bunda Maria yang dengan tenang, yang dengan sabar, dan bahkan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Frater atas renungannya. Mari kita lanjutkan. Dengan sebentar. Next slide berikutnya. Langsung. Oh, maaf, ini dibaca. Silakan. Mari kita baca bersama-sama. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, di pertemuan ini
kita membahas tentang Bunda Maria yang sangat rendah hati dan penuh iman. Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria adalah seorang muda yang membuka hatinya besar-besar untuk percaya pada rencana Allah dengan penuh antusias dan kepatuhan. Secara manusiawi, Maria tentu juga mengalami ketakutan dan khawatir akan ketidakpastian masa depan. Akan tetapi, karena imannya begitu besar, Maria menyerahkan diri dan masa depannya pada penyelenggaraan Allah. Selanjutnya, teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada mengapa mencari? Tidakkah kamu tahu bahwa aku Maria? Baik, kemudian kita lanjutkan dengan doa yang teman dari itu aja, dari PowerPoint yang dibagikan. Antusiasme dan kepatuhan. Kau mempunyai hati yang siap sedia melalui perkataan yang begitu tegas. Aku ini hamba Tuhan. Di masa hidupmu yang masih begitu muda dalam kebebasan dan keyakinan, engkau menerima rahmat untuk menjadi bunda Tuhan. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa keberanian untuk memperjuangkan iman haruslah menjadi warna yang berkobar di hati kami, agar kami tumbuh sebagai orang muda yang mau terlibat dan mau turun tangan di hadapan kesusahan orang lain. Seperti dalam peristiwa pernikahan di Kana, ketika ekspektasi kami muda yang dapat menyalakan malam orang muda lainnya dengan cinta, pengharapan, dan ketegaran hati. Seperti yang engkau tunjukkan di bawah kaki salib. Ya Bunda Maria, Bunda kami, pada akhirnya kami mohon doamu, agar kami menjadi orang muda yang mau setia akan iman. Rengkuhlah kami dalam hangat peluk cintamu, agar setiap hari kami semakin erat denganmu dan bertumbuh dalam iman akan putramu. Rezeki ini dan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni salah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ya Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami sekarang mati. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Oke. Kita doakan bersama-sama. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kudus, terima kasih atas reminder yang Kau berikan kepada kami melalui pendalaman iman pada hari ini. Ajar Ajar kami Bapa untuk bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, mengubah setiap kekhawatiran kami menjadi keyakinan kami atas rencana-Mu yang selalu indah untuk kami. Bimbinglah hati kami untuk mampu berani dan yakin seperti Bunda Maria di hadapan rencana-Mu yang kadang sulit kami pahami. Dan rengkuh kami ya Bapa, jika kami mulai goyah atas iman kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bisa ditutup dengan menyanyi lagu penutup. Untuk lagu penutup kita nyanyikan Hai Pujilah. Hai pujilah bangsa Maria Bunda Kudus, tiada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Ya Bundaku, doakan kami anakmu, oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman dari Dewan Daerah. Ya, mohon maaf karena sinyal di gereja Pogot nggak stabil, jadi keluar masuk. Mohon maaf. Tidak dimaafkan. Mohon maaf. Just information untuk tugas selanjutnya. Oh enggak, sebelumnya terima kasih banyak kepada SSVBL sama SSV pelajar, konferensi pelajar Katarina Labor. Terima kasih banyak sudah bersedia memberikan pelayanannya pada pendalaman iman pertemuan kedua ini, dan terima kasih kepada Frater sudah hadir di pendalaman iman. Sama-sama.